Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu jamaah Majelis Tafsir Juz Amma yang semoga senantiasa diberikan ilmu, diberikan hidayah, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada tafsir surah Al-Ikhlas ya. Pada tafsir surah Al-Ikhlas ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dari sampai ke ayat yang kedua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi suratul Ikhlas ini termasuk surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Jadi artinya surah yang turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah ya. Itu yang dimaksud dengan surah Makkiyah. Dan memang rata-rata karakteristik daripada surah Makkiyah itu umumnya lebih banyak membahas terkait tentang persoalan akidah, terkait persoalan tentang tauhid ya. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tinggal di Mekkah, jadi yang menjadi objek dakwah beliau adalah orang-orang kafir Quraisy ya. Jadi yang dibutuhkan adalah pembahasan terkait tentang tauhid, terkait tentang akidah, bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Al-Ikhlas ini adalah surah Makkiyah ya. Yang itu kemarin lupa kita bahas ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, suratul Ikhlas merupakan di antara surah yang paling agung ya, selain daripada suratul Fatihah. Mengapa surah Al-Ikhlas itu surah yang agung, yang surah yang paling agung? Karena isinya itu membahas terkait tentang sifat-sifat dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu juga mengapa ayat yang paling agung ya, mulai daripada alhamdulillahirabbil alamin sampai minal jinnati wan nas, itu dalam Al-Qur'an ayat yang paling agung adalah ayatul kursi. Ayat yang paling agung adalah ayatul kursi. Karena kenapa? Karena ayatul kursi itu isinya semua membahas terkait tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Membahas terkait tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memang Allah senang ya bila kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut sifat-sifatnya ya dalam Asmaul Husna. Makanya kalau kita berdoa ya, kita berdoa di antara ikhtiar kita untuk agar doa kita itu cepat ya dan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita meminta kepada Allah, sebelum kita menyebutkan hajat dan kebutuhan kita kepada Allah, maka kita memuji Allah dulu dengan banyak menyebut Asmaul Husna ya. Banyak memuji-muji Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dia kenapa ayatul kursi adalah ayat yang paling agung dari semua ayat? Karena isinya adalah terkait tentang
sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya ya. Al hayyul qayyum, yang maha hidup, yang maha hidup kekal dan yang maha berdiri sendiri ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard ya. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidni ya. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia yang mengetahui apa yang ada di antara mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Jadi Allah Maha mengetahui. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa ya. Dan tidak ada sesuatu pun yang menguasai kecuali ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang Dia kehendaki. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim ya. Mana Allah punya kursi yang meliputi langit dan bumi dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Jadi itu antara karakteristik surah yang agung itu karena isinya menyebut tentang sifat-sifat Allah, dan diantara karakteristik ayat yang paling agung karena isinya itu menyebut tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara surah yang akan kita bahas adalah suratul Ikhlas ya. Surah Al-Ikhlas ini juga disebut dengan suratul tauhid ya. Suratul tauhid. Jadi nama lain daripada surah Al-Ikhlas adalah suratul tauhid ya. Karena keseluruhan isinya itu membahas terkait tentang tauhid. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengulang sedikit ya dari ayat pertama, ayat kedua yang pernah kita jelaskan sebelumnya. Qul huwallahu ahad ya. Allah berfirman di ayat yang pertama, katakanlah ya, Dialah Allah yang Maha Esa. Ya, Dialah, qul katakanlah, huwallahu, Dialah Allah, ahad yang Maha Esa. Jadi kita harus meyakini, mengimani bahwasanya Allah itu Maha Esa. Ya, Esa dalam hal apa? Esa dalam segala sesuatunya. Esa dalam segala sesuatunya. Ya, Esa dalam hal zatnya. Esa dalam hal hak ya untuk diibadahi ya. Satu-satunya yang hak, yang berhak untuk kita sembah. Satu-satunya Esa dalam hal rububiyahnya, satu-satunya zat yang memiliki, mengatur alam semesta ini ya. Esa dalam hal kesempurnaan sifat-sifatnya ya, yang itu kita bahas kemarin ya. Jadi Allah Maha Esa dalam segala sesuatunya ya. Allahus Samad, Allah As-Samad, Allah yang maha sempurna dalam sifat-sifatnya yang dibutuhkan oleh semua makhluknya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung ya. Kalau Allah tempat bersandar, kalau terjemahan di dalam terjemahan Al-Quran ya. Allahus Samad, Allah tempat bersandar, Allah tempat bergantung ya. Dengan kesempurnaan sifatnya, semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, baik yang beriman maupun yang tidak beriman ya. Semuanya tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang beriman sudah pasti ya, kita akan senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana yang mereka tidak beriman? Mereka tetap ya, itu menyandarkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam suatu riwayat Nabi SAW pernah bertanya kepada salah seorang musyrik ya, salah seorang kafir musyrik yang bernama Husain ya. Ya Husain, kam ta'budul yauma ilaha. Wahai Husain, ya, sudah berapa ya? Sudah berapa Tuhan yang kau sembah hari ini ya? Apa kata Husain? Sab'ah, 7 ya. Jadi sudah ada 7 sesembahan yang Husain sembah pada hari itu ya. Kemudian dia merincikan ya, sittatan fil ardi, ada 6 di bumi, wa wahidan fis sama. Jadi sembahannya Husain pada hari itu ada 7 ya. Ada 6 di bumi
dan ada satu di langit. Siapa itu? Ya tentunya Allah. Ya Allah. Jadi orang musyrik itu menyembah Allah juga. Iya, orang musyrik itu menyembah Allah. Makanya dikatakan musyrik, artinya orang yang menduakan, ya. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dikatakan musyrik. Jadi mereka selain menyembah Allah, mereka juga menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berhala ini untuk memudahkan rezeki, ada patung ini untuk memudahkan jodoh, ada patung ini untuk memudahkan urusannya. Begitu. Ya, berhala-berhala mereka itu mereka sendiri yang membuat patungnya, kemudian mereka sendiri yang menyembah patung tersebut, ya. Jadi mereka tidak puas dengan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, kurang keren, ya. Kurang puas, ya. Jadi mereka selain menyembah Allah, mereka juga menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan pertanyaannya, ya. Kalau kau sangat butuh, ya, di posisi di keadaan kau sangat terdesak, kau sangat membutuhkan bantuan, siapa yang kau harapkan bantuannya, ya. Yang siapa yang diantara sesembahanmu itu, siapa yang paling kau harapkan bantuannya, pertolongannya? Apa kata Husain? Alladzi fis sama, ialah dia yang berada di langit, artinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu fitrah itu, ya. Meskipun bagaimanapun orang musyrik, orang kafir itu menyembah selain daripada Allah, tapi jauh dari lubuk hatinya, ya. Dan itu memang sudah fitrah kita manusia, itu lebih membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus atau surah At-Taubah, wa dhannu annahum hatta idza ja'ahumul mauj min kulli makan, ya, ketika orang kafir itu berada di tengah-tengah lautan, ya. Kemudian datang ombak dari segala penjuru, ya. Wa dhannu annahum uhita bihim, dan mereka sudah menyangka bahwasanya nanti mereka akan digulung oleh ombak, ya. Maka di posisi itu, di posisi betul-betul terdesak, mereka minta pertolongan kepada siapa? Da'allaha mukhlishina lahuddin. Maka mereka memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar mengikhlaskan pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Kemudian mereka mengatakan lain anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kalau betul-betul Allah menolong kita dari musibah ini, maka kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur, menjadi orang-orang yang beriman, ya. Maka Allah pun menyelamatkannya, ya. Tapi dilanjutkan di ayat setelahnya, falamma anjahum idahum yabaguna fil ard. Maka ketika mereka selamat dari musibah itu, ya, ketika Allah menyelamatkan mereka, mereka kembali ke dalam kekufurannya, ya. Jadi fitrahnya mereka itu di kondisi terjebak sekali apapun, ya, terdesak, mereka hanya mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berhala-berhala yang lain itu cuma gaya-gayaan sebenarnya, ya, gaya-gayaan. Ya, dalam hati nurani mereka itu mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahus Samad, Allah tempat bersandar, Allah tempat bergantung, ya. Jadi kita jangan kalah dengan orang musyrik, ya, orang non muslim, ya. Karena mereka tetap mengharapkan bantuan Allah, maka kita lebih membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lebih, ya, jangan keseharian kita senantiasa membaca Allahus Samad, ya. Lebih sering membaca suratul Ikhlas, tapi kita kurang, ya. Kita kurang betul-betul menyandarkan diri kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya di dalam zikir pagi dan petang, ya, Allahumma aslih li sya'ni kulli wa la takilni ila nafsi tarfata ain, ya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, ya. Wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu kami memohon pertolongan, ya. Aslih li sya'ni kulli, ya, perbaikilah segala urusan kami, ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau tinggalkan kami, ya Allah, jangan engkau biarkan kami, ya Allah, meskipun hanya sekejap mata saja, ya. Itu yang kita baca dalam zikir pagi dan petang, ya. Jadi kita tidak boleh melepaskan sandaran kita, tidak boleh melepaskan kebutuhan kita, ya, meskipun sekejap mata itu kita semua sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya para ulama mengatakan kita senantiasa meminta kepada Allah meskipun hanya sekedar sandal kita yang putus, ya. Kan itu perkara remeh itu, tapi tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jadi lebih dahulu sebelum kita meminta pertolongan kepada yang lain, kepada orang lain, kita minta pertolongan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah justru suka, jamaah sekalian, kalau kita lebih sering kita meminta kepada Allah, lebih banyak porsi kita meminta kepada Allah, justru Allah lebih cinta, ya. Artinya lebih kita, dalam bahasa Bugisnya kita cucungnya Allah, ya. Apa? Kita rengek, ya. Lebih sering kita merengek kepada Allah, Allah justru lebih suka, ya. Beda kalau kita manusia, ya. Kalau ada orang yang senantiasa merengek kepada kita, ya, awalnya mungkin kita bantu, tapi lebih sering datang merengek kepada kita, meminta kepada kita, kita lama-lama akan jengkel juga, ya. Biasanya sifatnya seperti itu, ya. Tapi Allah tidak. Lebih sering kita merengek kepada Allah, maka Allah lebih suka, ya, lebih senang. Makanya dalam sebuah hadis, innallaha yuhibbul, sesungguhnya Allah mulihin, ya, innallaha yuhibbul mulihin. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang senang merengek. Mulihin itu dalam bahasa kita itu dicucungnya Allah, ya, direngek, ya, apa ya, didesak, ya. Istilahnya didesak apa? Bahasa apanya, ya? Kalau bahasa Bugisnya sih dicucung. Ya, apa bahasa Indonesianya itu? Dicucungi Allah, ya. Ini seperti itu, ya. Artinya kita lebih sering meminta kepada Allah, Allah lebih senang, ya, lebih senang. Itu. Karena memang kita jadikan Allah sebagai tempat bersandar, ya. Bahkan perkara remeh sekalipun tetap kita, ya, tidak ada salahnya, justru lebih bagus, yaitu menunjukkan keimanan kita besar, ketauhidan kita besar. Kalau perkara kecil saja, habis garam, ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya garam. Artinya Allah memudahkan kita untuk bisa mendapatkan garam, ya. Intinya seperti itu. Allah Samad, kita jadikan Allah sebagai tempat bersandar, ya. Jadi itu sampai pembahasan kita sampai di situ, ya, kemarin. Kemudian di ayat selanjutnya, ya. Lam yalid wa lam yulad, ya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, ya. Allah tidak melahirkan dan tidak pula dan juga tidak dilahirkan, ya. Ayat ini lagi-lagi menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kunci di surah Al-Ikhlas ini bagaimana kita membahas terkait tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi ada redaksi, ya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, ya. Karena kenapa? Ya, kemarin kita bahas asbabun nuzulnya suratul Ikhlas. Apa asbabun nuzulnya suratul Ikhlas? Ketika ada orang kafir yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Muhammad," ya, mereka tidak mengatakan ya Rasulullah, "Ya Muhammad, unsub lana rabbak," ya. Wahai Muhammad, coba, ya, ceritakan bagaimana silsilah Tuhanmu, ya, artinya apa nasabnya Tuhanmu. Artinya mereka mengharapkan bahwasanya Allah itu Allah bin ini, ya. Makanya di sini Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Katakan Muhammad, lam yalid wa lam yulad, bahwasanya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, ya. Ini juga, ayat ini juga sekaligus membantah, ya. Ayat ini sekaligus membantah keyakinan tiga golongan sekaligus, ya. Golongan Yahudi. Golongan Yahudi itu mengatakan Allah punya anak yang bernama Uzair. Jadi di antara keyakinan orang-orang Yahudi, ya, itu mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak yang bernama Uzair. Keyakinan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu punya keyakinan bahwasanya Al-Masih Isa bin Maryam, bahwasanya Isa itu adalah anaknya atau anaknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian orang-orang musyrik, ya, secara umum orang musyrik itu meyakini bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 30, wa qalatil yahudu Uzairu binullah, dan orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah anaknya Allah. Wa qalatin nasara al-masih binullah, dan orang-orang Nasrani itu mengatakan Al-Masih adalah anaknya Allah, ya. Dzalika qauluhum bi afwahihim, ya. Tidaklah, dan perkataan itu adalah mengikuti perkataan orang-orang yudahiyuna qala alladziina kafaru min qabl, ya, mengikuti perkataan orang-orang kafir terdahulu, ya. Qatalahumullahu anna yufakun, maka Allah pun melaknat mereka, ya. Melaknat mereka, bagaimana bisa mereka dipalingkan dari kebenaran, ya. Jadi lam yalid wa lam yulad, ya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, ya. Jadi ucapan atau keyakinan yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak itu adalah ucapan yang sangat betul-betul keji, ya.
betul-betul merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Thaha ya, itu Allah mengatakan ya, wa qalu ittakhadar rahman walada ya. Dan mereka berkata ya, Allah yang Maha Pengasih itu mempunyai anak ya. Apa konsekuensi kalau seseorang itu mengatakan, meyakini bahwasanya Allah punya anak ya? Laqad ji'tum syai'an idda ya, sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar ya. Itu perkataan yang mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah karena ucapan bahwasanya Allah punya anak ya. Hampir saja langit itu pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu ya. Anda'u lirrahmani walada, karena mereka menganggap bahwasanya Allah Maha Pengasih itu mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada, dan tidak mungkin bagi Allah itu mempunyai anak ya. Dan tidak mungkin bagi Allah itu mempunyai anak. Jadi lam yalid wa lam yulad. Kalau Allah itu beranak, berarti Allah tidak sempurna ya. Padahal kita meyakini bahwasanya Allah itu maha sempurna. Kalau kita meyakini, kalau ada keyakinan bahwasanya Allah punya anak, berarti Allah tidak sempurna. Kenapa? Berarti ketika Allah punya anak, berarti Allah butuh kepada seorang anak. Ya. Padahal Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Ya. Kita ya mengharapkan anak. Apa? Untuk apa tujuannya? Ya, untuk meneruskan generasi kita, untuk meneruskan eksistensi kita. Ya. Jadi kita butuh kepada seorang anak. Jadi Allah tidak beranak karena Allah tidak butuh kepada seorang anak ya. Begitu juga walam yulad, dan Allah tidak diperanakkan, Allah tidak dilahirkan ya. Jadi kalau Allah juga dilahirkan, berarti Allah tidak sempurna ya. Kenapa? Karena Allah, kalau Allah dilahirkan, berarti ada bapaknya, berarti ada ibunya. Itu menunjukkan ketidaksempurnaan Allah, karena Allah butuh dengan bapak dan butuh dengan ibu ya. Ya, kalau misalkan Allah dilahirkan, berarti tidak sempurna Allah ya. Karena butuh dengan bapak, butuh dengan ibu ya, yang melahirkannya ya. Maha suci Allah dari segala keyakinan seperti itu ya. Kalau juga kita meyakini bahwasanya Allah itu dilahirkan, berarti Allah itu tidak al-awwal wal akhir ya. Padahal huwal awwalu huwal akhir. Dialah Allah yang maha awal dan dia Allah yang maha akhir ya. Berarti kalau Allah dilahirkan, berarti Allah bukan yang pertama ya. Ya kan? Bukan yang pertama. Berarti yang pertama adalah bapaknya, ibunya ya. Seperti itu. Ya, naudzubillah dari keyakinan seperti itu. Makanya Bapak Ibu, di antara yang mungkin dianggap remeh oleh Allah, oleh orang-orang pada saat ini ya, adalah ketika itu membolehkan mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani yang merayakan Natal ya. Ya. Kan padahal kan hari Natal itu mereka memperingati kelahiran Yesus yang dianggap sebagai anak Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kalau kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka, berarti kita menyelamati atau mendukung keyakinan mereka dengan mengatakan selamat hari lahir anak Tuhan ya. Naudzubillah ya. Makanya sebenarnya kalangan dari para sahabat sampai imam yang empat, imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, itu semua mutlak mengharamkan ucapan selamat Natal ya. Cuman di kalangan belakangan ini ya banyak ustadz-ustadz yang ngantuk ya, yang mereka membolehkan mengucapkan, bahkan menganjurkan mengucapkan selamat Natal sebagai bentuk toleransi katanya ya. Padahal kan toleransi itu tidak seperti itu ya. Toleransi itu adalah mereka merayakan hari rayanya tanpa kita harus ikut campur ya. Bahkan sekedar pun, bahkan walau hanya mengucapkan ucapan selamat, itu tidak boleh ya. Ibaratnya ya, padahal kan kita punya keyakinan bahwasanya apa yang mereka keyakini itu adalah suatu kemungkaran ya. Jadi mereka merayakan hari Natal itu dalam artian mereka merayakan hari kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan ya. Berarti kalau kita mengucapkan selamat Natal,
berarti kita mengucapkan kepada sesuatu kemungkaran, ya. Oh, selamat meyakini bahwasanya Isa adalah anak Allah, ya. Artinya kalau kita mengucapkan selamat Natal, ya, berarti dalam artian kita mengatakan selamat meyakini bahwasanya Isa adalah anak Allah, ya, ya. Ibaratnya kalau ada orang yang melakukan minum minuman keras, ya selamat ya minum minuman keras, ya. Ya selamat korupsi ya. Nah, seperti itu, ya. Contoh sederhananya seperti itu, ya. Kira-kira maukah kita mengucapkan selamat korupsi ya, ya selamat berzina ya? Tidak mungkin, ya. Ya. Maka lebih di atasnya, kalau kita mengucapkan selamat Natal itu lebih parah daripada kita mengucapkan selamat korupsi, selamat berzina. Karena mereka meyakini bahwasanya Al-Masih Isa adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana keyakinan orang-orang Yahudi Uzair, ya. Uzair dianggap sebagai anak Allah. Siapa itu Uzair? Ya. Uzair itu disebutkan di beberapa riwayat adalah salah satu nabi setelah Nabi Musa, ya. Jadi nabi ada yang mengatakan antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ada yang mengatakan setelah itu antara Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Tapi dia di kalangan Bani Israel. Jadi Uzair dianggap anak oleh orang-orang Yahudi, ya, karena punya keunikan juga, ya. Jadi memang rata-rata kalau ada hal-hal yang dianggap unik, ya, orang-orang yang dianggap unik, dianggap punya kelebihan, itu biasa dikultuskan, ya, diagung-agungkan, ya. Begitu juga Uzair. Uzair itu salah satu nabi, ya. Jadi ada Nabi Uzair, ya. Jadi jangan dianggap nabi itu hanya 25 yang kita hafal, ya. Berapa jumlah nabi Bapak Ibu? Jumlah nabi itu ada 120.000 lebih, ya. Berapa jumlah rasul? Jumlah rasul itu ada 300 lebih, yang disebutkan dalam riwayat 315, ya. Disebutkan dalam riwayat jumlah nabi itu 124.000, ya. Ya, cuman yang kita ketahui itu cuman 25, yang itu memang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Disebutkan oleh Allah langsung dalam Al-Qur'an nama-namanya di tempat-tempat yang terpisah, ya. Tapi sejatinya sebagaimana hadis Nabi, ya, tentu kabar jumlah nabi dan rasul ini kabarnya dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Itu menyebutkan saudaraku dari kalangan nabi itu 120.000 sekian, ya. Di hadis yang lain disebutkan 124.000. Jumlah rasul itu disebutkan 315 rasul, ya. Makanya ada namanya Nabi Daniel, ya, yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, ada namanya Nabi Khidir, ya kan, ya, menurut riwayat. Juga Nabi Uzair, ya, Nabi Uzair, ya. Jadi Uzair ini dia menghafal Taurat, ya. Menghafal Taurat, dan bahkan Nabi Musa pun itu tidak menghafal Taurat. Jadi Nabi Musa itu cuma menerima Taurat, kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Uzair ini nabi setelah Nabi Musa alaihissalam, ya. Dan Uzair ketika orang-orang kafir pada saat itu banyak membunuh, ya, orang-orang mukmin dari kalangan Bani Israel, ya, umatnya Nabi Musa, ya, setelah Nabi Musa meninggal, itu banyak membunuh ulama-ulama dari Bani Israel, ya. Kemudian menghancurkan Taurat, dan ada satu Taurat yang diselamatkan oleh ayahnya Uzair, itu dikubur, ya, untuk diselamatkan dikubur dalam tanah, ya. Nah, setelah beberapa tahun berlalu, ya, kitab yang dikubur itu ingin diambil kembali, ya, untuk maksudnya disebarluaskan lagi ajaran Nabi Musa alaihissalam. Dan ternyata kitab Taurat yang dikubur itu sudah tidak bisa lagi, ya, sudah rusak, ya, karena dalam tanah, ya, sudah tidak mampu lagi dibaca, ya. Tapi Uzair pada saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Uzair itu orang yang beriman, ya, nabi, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya doa, mengikhlaskan doa kepada Allah. Ini disebutkan dalam kitab Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, ya. Kitab Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Jadi Uzair berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada kilat, ya, ada guntur, ya, kilat yang masuk ke dalam mulutnya Uzair, dan pada saat itu Uzair dengan tiba-tiba itu menghafalkan Taurat ke seluruh isi Taurat, ya. Dan dari situlah orang-orang Yahudi, ya, punya keyakinan bahwasanya Uzair ini termasuk anaknya Allah, ya. Jadi ada keunikan, ya, ya, dianggap unik, dianggap punya kemampuan, maka dikultuskan. Akhirnya mereka punya keyakinan bahwa Uzair ini anaknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Isa, ya, Nabi Isa alaihissalam itu karena dilahirkan tanpa seorang bapak, ya, akhirnya diyakini juga, ya, diyakini sebagai Isa itu adalah putranya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu, ya, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, ya. Tidak punya bapak dan ibu, dan juga tidak punya anak, ya. Dan golongan yang ketiga yang meyakini bahwasanya Allah punya anak itu kaum musyrikin secara umum.
Ya, jadi mereka menuduh Allah, bukan menuduh ya, maksudnya bahwasanya mereka punya keyakinan malaikat itu adalah anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah ya. Punya subhanallah amma yasifun ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka punya keyakinan bahwasanya malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Ya, di sini letak lucunya keyakinan orang-orang musyrik ya. Orang-orang musyrik itu menuduh bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sendiri itu tidak senang kalau mereka istrinya itu melahirkan seorang anak perempuan. Ya. Jadi orang-orang jahiliyah dulu itu sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang jahiliyah itu tidak mau punya anak perempuan, Bapak Ibu. Tidak mau. Makanya betul-betul derajat kaum wanita di zaman jahiliyah itu betul-betul direndahkan sekali. Jadi mereka merasa ketika, makanya disebutkan di surah An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil untha, jika mereka diberikan kabar gembira tentang lahirnya anaknya seorang perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan ya. Jadi wajahnya itu memerah karena marah, ya, memerah karena malu karena istrinya melahirkan anak perempuan. Makanya banyak riwayat mengatakan orang-orang jahiliyah dulu itu kalau dia tahu anaknya yang lahir adalah perempuan, maka akan dikubur hidup-hidup ya. Jadi lucunya mereka sendiri tidak mau atau malu punya anak perempuan, tapi mereka menuduh Allah bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Dan tidak ada sesuatu pun ya ahad ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding, yang serupa, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayat terakhir ini meringkas ya dari mulai ayat pertama sampai ayat ketiga ya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Baik dari segi zatnya, baik dari sisi kepemilikannya, ke sisi pengaturannya kepada alam semesta, atau dari sisi maha sempurna dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada yang sama ya. Mungkin kita dalam sisi bahasa kita sama-sama ya. Allah melihat, kita juga melihat. Tapi Allah maha melihat ya. Apa bedanya melihat dengan maha melihat ya? Kita melihat tapi penglihatan kita terbatas oleh jarak ya, terbatas oleh halangan ya, ada penghalang ya. Apakah ada yang bisa melihat apa yang dilakukan anak-anak TKTPA di belakang, ya, anak TPK di belakang? Tidak ada. Ya. Tapi Allah maha melihat, ya, mampu melihat. Allah bisa melihat semut kecil yang hitam berjalan di atas batu yang hitam dalam kegelapan malam. Ya. Allah maha melihat. Ya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang, ya, yang mereka menyembah pohon, itu konsekuensinya berarti dia menyamakan Allah dengan pohon ya. Ada orang yang menyembah batu, berarti konsekuensinya dia menyamakan Allah dengan batu ya. Ya. Dari sisi hak yang untuk diibadahi ya, padahal tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana ada pernah salah seorang sahabat itu mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah wa syi'ta ya. Masya Allah wa syi'ta. Ini adalah kehendak Allah dan juga kehendakmu wahai Rasul ya. Jadi bahasanya ini adalah kehendak Allah dan juga kehendakmu wahai Rasul ya. Apa kata Nabi? Aja'altani lillahi adlan ya. Apakah kau ingin menjadikan saya dengan Allah itu serupa ya. Jadi dengan ucapannya itu ya, meskipun dia tidak bermaksud seperti itu ya, sahabat itu tidak bermaksud untuk menyerupakan Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tapi dengan ucapannya ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu Rasul. Apa kata Nabi? Aja'altani lillahi adlan. Apakah kau ingin menjadikan bagi Allah saya itu tandingan ya. Nah, jadi bagaimana seharusnya saya ucapkan? Nah, kata Nabi, kul masya Allah wahdah ya. Ucapkanlah bahwasanya ini adalah kehendak Allah saja ya. Ini adalah kehendak Allah satu-satunya. Atau kul masya Allah thumma ya. Katakanlah ini adalah kehendak Allah kemudian. Jadi ada kata-kata kemudian. Jadi kalau kemudian itu ya bukan bermaksud untuk menyerupakan ya.
bukan masuk untuk menyetarakan, karena kalau kemudian yang awalnya itu adalah primer, yang keduanya nanti setelah kemudian itu cuma sekunder saja. Ya kan? Kalau wa kata-kata dan berarti itu menyamakan atau menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah suratul Ikhlas ini menggambarkan atau memberikan pemahaman kepada kita terkait tentang kesempurnaan atau keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu-satunya Allah yang Maha Esa, esa dalam kesempurnaannya, esa dalam sifat-sifatnya, ya. Satu-satunya yang sempurna dalam sifat-sifatnya, satu-satunya esa dalam zatnya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah surah Al-Ikhlas, ya. Jadi surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang sangat agung, ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya berapa kali kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas dalam sehari semalam di beberapa tempat, ya. Yang pertama ya kita urutkan dari kita memulai aktivitas, ya. Yang pertama ketika kita sholat witir, ya. Sholat witir di akhir di rakaat terakhir itu kita dianjurkan, disunnahkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, ya. Kemudian ketika kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya. Jadi Nabi senantiasa membaca suratul Kafirun di rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas di rakaat kedua ketika beliau sholat sunnah sebelum sholat subuh. Kemudian setelah itu kita membacanya ketika zikir setelah sholat, ya. Dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu kita dianjurkan membacanya ketika zikir pagi dan zikir petang sebanyak 3 kali, ya. Ada suratul Ikhlas, suratul Falaq dan surah An-Nas. Kemudian setelah itu kita sunnahnya Nabi SAW disunnahkan membaca suratul Ikhlas di sholat maghrib, ya, di malam Jumat, ya. Sebagaimana dalam satu riwayat Nabi SAW itu membaca suratul Ikhlas, yang pertama surah Al-Kafirun dan yang kedua surah Al-Ikhlas itu di sholat maghrib di malam Jumat. Kemudian setelah itu setelah sholat maghrib, ba'diyah maghrib, lagi-lagi kita mengikuti sunnah Rasul itu membaca surah Al-Ikhlas di sholat ba'diyah maghrib, ya. Dan yang terakhir adalah ketika kita ingin tidur, ya, sebagaimana praktek Nabi SAW, yang Nabi setiap mau tidur Nabi akan meruqyah dirinya atau menggerakkan tangannya kemudian membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nisa dan ditiupkan kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya, ya. Dan juga di hadis yang lain Nabi menganjurkan kita untuk membaca suratul Ikhlas sebanyak 10 kali, ya, dalam setiap hari. Man qara'ah qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, ya, sampai selesai 10 kali, ya, kullalaila setiap hari, ya, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya surga di dalam membangunkan baginya istana di dalam surga, ya. Jadi adakah Bapak Ibu yang sudah mengamalkan sunnah Nabi ini, ya? Ini mau dulu kita laksanakan, ya. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah kita cukup mengamalkan amalan-amalan yang sudah betul-betul pasti bahwasanya itu disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada kita harus mengamalkan ibadah-ibadah itu yang belum pasti, ya, apakah betul-betul ini ibadah atau sunnah Nabi SAW atau bukan, ya, meskipun kita anggap bahwasanya itu adalah bid'ah hasanah, ya. Makanya kata ulama, al-iktisadu fi sunnah khairum, ya, khairum minal iktisami fil bid'ah. Kita sederhana dalam perbuatan sunnah itu lebih baik daripada kita bersungguh-sungguh dalam perbuatan bid'ah, ya. Ini mungkin dulu kita amalkan, ya. Yang sudah betul-betul ada hadisnya dari Nabi SAW, sudah dipraktekkan oleh Nabi SAW ini, ya, suratul Ikhlas, ya. Saya yakin kita semua sini menghafal surah Al-Ikhlas, ya. Dan juga dengan kecintaan kita terhadap surah Al-Ikhlas, ya, itu bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, ya, sebagaimana salah seorang sahabat yang sering membacanya surah Al-Ikhlas dalam sholatnya, ya, mau sholat apapun itu dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Ketika dikonfirmasi oleh Nabi SAW mengapa ia melakukan itu, apa katanya? Itu karena saya menyukai, ya, makna yang terkandung, mencintai makna yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas, ya. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyahu adkhalakal jannah. Kecintaan terhadap surah Al-Ikhlas itu menyebabkan kamu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya yakin juga Bapak Ibu pasti banyak yang sudah mengamalkan membaca surah Al-Ikhlas dalam sholatnya, ya. Ya,
Bukan karena cinta kepada surah Ikhlas, tapi karena gampangnya dihafal ya, karena cepatnya dibaca ya itu. Jadi itu ya terkait tentang tafsir singkat apa yang terkandung dalam surah Ikhlas. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas juga salah satu surah ya, surah Al-Lahab ya, yang itu mengisahkan atau menceritakan tentang paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai kandungan makna-makna yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang bertanya. Dan ternyata saya juga baru tahu bahwa ada 2 surah yang diberikan nama surah Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Yang tadi itu Qul Huwallahu Ahad, yang satunya itu ada yang tahu Bapak Ibu sekalian? Saya juga baru tahu ini. Ilmu penting ini. Jadi ada 2 surah yang dikatakan bahwa ternyata ada 2 surah. Ada satu lagi surah yang diberi nama Al-Ikhlas. Dia tahu nanti ada hadiahnya. Ya, surah itu adalah surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Nah, jadi pada 2 surah yang diberi nama, jadi Qul Ya Ayyuhal Kafirun itu kadang disebut Al-Kafirun, kadang disebut Qul Ya Ayyuhal Kafirun, kadang juga disebut dengan surah Al-Ikhlas. Karena dua-duanya yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau bertanya, baik yang berkenaan dengan tema yang tadi kita bahas atau yang sebelum-sebelumnya juga boleh. Silakan, saya yang mau bertanya, yang malu-malu. Dan ini ya, satu-satunya surah yang nama surahnya itu tidak ada kata di dalam surahnya tersebut ya. Suratul Nas kan ya, diambil dari kata-kata Qul a'udzu birabbin nas ya, Al-Kautsar inna a'taina kal kautsar ya, Al-Baqarah ya, karena ada kisah tentang Al-Baqarah di dalam surah Al-Baqarah. Cuman Al-Ikhlas ini yang tidak ada kata-kata ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas ya. Apa maknanya itu Pak Ketua? Apa maknanya, kenapa? Kadang ada orang yang mengambil pelajaran dari situ. Kenapa surah Al-Ikhlas itu tidak ada kata-kata ikhlas di dalam surahnya? Ya, tidak disebut-sebut. Ya, bertanya lebih tahu. Ya, kata orang ya, karena memang ya ikhlas itu seperti itu ya, tidak disebut-sebut ya. Kalau ada orang selalu menyebut-nyebutkan kebaikannya, menyebut-nyebutkan pemberiannya, berarti tidak ikhlas ya. Berarti sama dengan ayam ya. Berarti sama dengan ayam. Ketika dia digoreng, bukan dikatakan telur ayam, tapi telur mata sapi. Karena dia telur ayam. Ya. Ya, silakan Bapak sekalian yang mau bertanya mengenai Ustaz, ini apakah surah ini termasuk surah yang bisa dipakai untuk meruqyah? Ya. Surah Al-Ikhlas salah satu surah yang paling ampuh juga ya untuk dipakai meruqyah. Karena dalam sebuah riwayat Rasulullah itu pernah menyuruh Aisyah untuk meruqyah beliau dengan membaca 3 qul ya, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas ya. Dan setan itu paling tidak suka dengan ayat-ayat atau surah-surah yang isinya itu mengandung makna mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di antara ayat yang paling ampuh juga untuk meruqyah adalah ayatul kursi ya. Karena isi ayatul kursi itu menceritakan tentang kesempurnaan Allah, menceritakan tentang sifat-sifat Allah, menceritakan tentang bagaimana kita bertauhid kepada Allah. Allahu la ilaha ya, Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Jadi di antara juga surah yang paling ampuh adalah surah Al-Ikhlas ya, karena menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara tentang jin ya, apalagi santet itu kan berkaitan ya atau berlawanan dengan isi kandungan daripada surah Al-Ikhlas ya. Jin itu kan atau dukun itu kan ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Al-Ikhlas ini ya paling ruqyah.
Kalau misalnya Bapak Ibu tidak hafal ayat-ayat ruqyah yang lain, cukup ya baca sering berulang surah Al-Ikhlas ketika kita meruqyah seseorang. Pokoknya baca terus saja Al-Ikhlas, jangan sambil memaknai maknanya ya, mentadabburi maknanya. Diulang lagi, selesai diulang lagi. Selama belum jinnya itu tidak mau keluar, bacakan terus. Ya, bacakan terus dengan surah Al-Ikhlas. Wallahu taala alam.